Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nursanti dari kelas 3 PIC, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa. Nah, di sini itu saya ditugaskan untuk membuat video tutorial membuat media pembelajaran. Nah, saya kebagian menjelaskan bab 9 yang bertemakan ijtihad, dan dalam pertemuan pertama yaitu membahas tentang pengertian ijtihad dan mengidentifikasi dalil-dalil ijtihad. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tentang ijtihad. Nah, pengertian ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan gitu. Nah, oleh karena itu tidak disebut ijtihad gitu apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan sehingga secara terminologis berijtihad juga berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu gitu. Nah, namun dalam Al-Qur'an gitu, kata jahda sebagaimana dalam QS An-Nahl ayat 38, Quran surat An-Nur ayat 53 dan Quran surat Fatir ayat 42. Nah, nanti saya tambahkan di slide gitu. Quran, ayat-ayat Al-Qur'annya beserta artinya gitu. Jadi semuanya itu mengandung arti bad al-wus wa al-toqot, yang artinya pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan gitu. Nah, atau juga berarti al-mubalaghah fil al-yamin gitu, atau berlebih-lebihan dalam sumpah gitu kan. Nah, dengan demikian arti ijtihad ini adalah pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya gitu. Dan adapun menurut Imam Al-Ghazali mengidentifikasikan ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seseorang mujtahid dalam rangka mengetahui atau menetapkan tentang hukum-hukum syariah gitu kan. Nah, terus ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam dan menggali hukum Islam dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad. Nah, statusnya adalah zani. Nah, di mana zan ini artinya pengertian yang berat kepada benar gitu, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah gitu. Nah, adapun menurut usul fikih mengidentifikasikan ijtihad dengan istifrogul faqihil wus'a li tahsilil dhannin bi hukmin syar'iyyin. Nah, artinya pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilaksanakan oleh faqih ataupun mujtahid untuk mendapatkan zan atau dugaan kuat tentang hukum syar'i. Nah, itu sekilas pembahasan tentang pengertian ijtihad dan menurut Quran dan menurut Imam Al-Ghazali dan usul fikih gitu. Yang dilanjut cara pembuatan metode yang akan digunakan untuk pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan metode visual, yaitu menggunakan PPT ataupun PowerPoint. Nah, supaya lebih jelas dan lebih cepat dipahami oleh para siswa, karena menggunakan PowerPoint itu bisa menggunakan kayak gambar-gambar gitu ataupun hiasan dan bisa berwarna juga supaya menarik perhatian murid-murid ataupun siswa-siswa untuk belajar gitu. Nah, di sini aku mau menggunakan media visual, itu membuat PPT. Nah, di sini juga kita itu bisa mengubah atau memindahkan. Nah, aku kan kebagian ijtihad. Nah, di sini aku akan nulis ngetik ijtihad. Nah, di slide kedua aku ngetik pengertian ijtihad.
Nah terus kemudian aku emang udah nyalin ya karena udah dipersiapkan, jadi aku tinggal copy paste terus ditempel di Canva ini ya, jadi tinggal ngerapiin aja. Nah di sini kita lanjut ke menurut Al-Quran. Nah ada juga menurut Al-Quran, ada beberapa menurut Al-Quran menjelaskan tentang ijtihad gitu. Nah di sini aku rapihin dulu supaya enak dilihat dan pas gitu. Nah terus di sini aku ngetik Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl ayat 38. Nah aku udah nyiapin materinya, udah aku simpan di chat pribadi di WhatsApp. Jadi aku tinggal copy paste aja, langsung aku salin di Canva-nya. Nah pas aku udah salin, aku rapihin lagi supaya nggak berantakan. Nah di sini juga aplikasi Canva itu bisa menghapus ya, kalau misalkan tidak ada yang dibutuhkan itu bisa dihapus, atau ada yang menghalangi itu bisa dihapus. Jadi kita tinggal benerin aja, kita rapihin lagi supaya rapih. Nah itu juga bisa dipindahin, terus bisa di garis bawah gitu, di spasi atau gimana itu bisa. Nah di sini aku mau ngubah fontnya menjadi Times New Roman, dimana font ini itu seperti tulisan gitu. Biasanya kalau ngetik di Word ataupun dimanapun, kebanyakan itu menulis menggunakan font Times New Roman. Nah di sini juga aku mau nambah slide, bisa ya. Kalau misalnya kita kekurangan slide, kita bisa menambahkan slide yang ada di pinggir. Nah di sini kita lanjut ngetik Quran surat An-Nur ayat 53. Nah aku juga kan udah nyiapin materinya ya, jadi kita langsung tinggal copy paste lagi, terus kita tempel lagi ke Canva-nya. Ini juga dihapus dulu. Nah langsung disalin. Nah terus aku rapiin lagi, aku atur lagi ukurannya supaya bagus dan enak dilihat, supaya rapi, pokoknya supaya rapi aja gitu. Nah di sini aku ngubah ukurannya ya, jadi besar. Nah, aku rapihin lagi, habis itu aku pindahin ke tengah. Nah ini juga bisa. Nah aku pindahin, kan itu menghalangi ya. Nah, aku pindahin ke atas itu supaya nggak terlalu dekat sama bahasa Arabnya. Nah di sini aku salah pencet. Nah kita udah kembali kan. Nah kita beresin lagi, kita rapiin lagi. Di sini aku mau nambah slide lagi. Nah slide itu banyak ya di pinggir, kita bisa milih mau yang mana. Nah nanti kalau ada yang cocok boleh kita tambahin ke slide selanjutnya gitu. Di sini aku milih yang itu, terus aku tambah slide lagi. Nah di sini aku mau menghapus ini latar belakang. Nah, kita ganti jadi Quran surat Fatir kalau nggak salah, Quran surat Fatir. Ya benar, Quran surat Fatir. Ayat 42. Nah di sini kita rapiin lagi, kita kecilin karena itu terlalu besar ya. Nah kita rapiin lagi, kita pindahin ke bawah. Nah terus itu, nah pokoknya serapi-rapinya deh. Di sini aku mau ngapus ya. Nah kita kembali ke WhatsApp pribadi aku, terus kita copy paste bagian surat Al-Fatir ayat 42. Setelah kita copy paste, kita tempel di Canva
terus kita hapus, terus kita tempel deh. Nah di sini kita rapihin lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, kita rapihin, ganti font, terus ubah ukuran, terus kita benerin lagi, rapihin lagi. Pokoknya serapinya deh, seenak dilihatnya gitu kan. Nah di sini aku tambah slide ya. Nah di sini kita hapus, kita ganti jadi menurut Imam Al-Ghazali. Nah menurut aku itu ngalangin ya, yang gambar kembang itu, yang gambar bunga itu. Nah terus aku hapus, terus aku rapihin lagi tulisannya. Nah aku tarik supaya rapi, supaya benar gitu kan, supaya enak dilihat juga, supaya gampang menghafal, melihatnya gitu. Aku pindahin yang itu. Nah terus itu menurut aku itu nggak dipakai ya, soalnya menghalangi, jadi aku hapus aja, soalnya menghalangi banget gitu. Tadinya mau dipindahin, cuman mendingan dihapus aja. Dan di sini aku ngetik pendapat menurut Imam Al-Ghazali mengenai ijtihad gitu kan. Nanti juga dijelasin gimana menurut bagaimana gitu ijtihad itu dalam pandangan Imam Al-Ghazali gitu. Di sini dijelasin, aku referensinya ngambil di buku guru gitu, yang buku guru kelas 12 yang dikasih sama bapaknya gitu. Jadi kita nggak harus capek-capek atau susah-susah gitu nyari materinya, karena kita itu udah dikasih referensinya gitu sama bapak dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran ini. Ini aku ketik ya. Di sini aku rapihin lagi, aku ubah lagi teksnya ke Times New Roman. Di sini aku nambah slide lagi. Nah itu kan nggak kepake ya, jadi aku hapus aja, soalnya emang nggak kepake juga gitu. Nah di sini aku hapus, aku ganti jadi menurut usul fikih. Mohon maaf diralat, jadi judulnya itu usul fikih mengidentifikasi ijtihad gitu. Nah ini aku besarin, aku ubah lagi gayanya. Nah di sini aku pindahin, terus aku hapus. Nah aku salin yang udah aku pindahin di chat pribadi. Nah di sini aku hapus, terus aku tempel, copy paste. Nah di sini aku ubah ukurannya. Di sini aku ngetik arti dari dalil tersebut. Kenapa aku ngetik, karena ini nggak sempet aku copy paste terlebih dahulu gitu. Jadi aku ngetik, lihat di buku referensinya aja. Nah setelah udah gitu ngetiknya, kita rapihin lagi. Kita ubah gaya fontnya, terus ini dibenerin. Nah itu gambar buku ngalangin kataku, terus aku kecil
kecilin aja, pindahin ke bagian paling bawah. Terus aku rapiin lagi tulisannya. Nah itu dikecilin ke kegedeannya. Nah ternyata di sini tuh materi penjelasannya itu kurang. Aku udah ngecek lagi ke referensinya, ternyata masih ada. Jadi aku tambahin lagi, aku ngetik lagi, nambahin pengertiannya, materinya gitu. Itu sampai ke bawah ya, karena itu belum dibenerin. Nanti kalau udah aku benerin ke atas gitu, aku ubah lagi fontnya, ukurannya. Nah habis itu udah tuh, itu udah aku hapus, terus aku pindahin ke atas, aku benerin lagi. Aku tarik ke pinggir supaya melebar gitu. Jadi aku ngerapihin supaya rapi. Nah ternyata di sini tuh warnanya itu bukan hitam ya, terus tebal juga. Jadi aku ngubah supaya nggak tebal, sama ngubah warnanya jadi warna hitam. Itu sebelumnya itu warnanya kayak warna kulit gitu, terus aku ubah jadi warna hitam. Nah udah beres, aku tambah slide